Jangan lupa untuk subscribe channel Yayasan Rodatul Mukminin dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ja'alallahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'buduhu wa la nusyriku bihi syai'an abadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala maulana al-karim habibana rasuluna nabiyuna waliyuna والذي يأتي يوم القيامة بالشفاعة وهي المولى المحبوب سيدنا الأولى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Jamaah, Bapak, Ibu, para muhibbin, para sholihin, pengurus pesantren Raudhatul Mahfufin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu mudir kepala pesantren yang dirahmati Allah beserta jajaran. Alhamdulillah, syukur kita masih selalu dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lagi sakit? Semuanya dalam keadaan sehat? Mereka akan menjadi anak-anak yang biadab. Nauzubillah min. Maka siapkan dulu kita memahami konsep adab yang benar, baru kita bisa mendidik anak didik kita punya adab. Tambah lagi kita dari awal taklim kita, pengajian kita, pendidikan kita, kalau bahasa saya qillatul adab. Jauh memulai kurikulum awalnya dari adab. Akhirnya terjadilah degradasi moral di mana-mana. Murid nggak ikhtiram dengan guru, guru nggak ikhtiram dengan yang tua-tua, kemudian nggak ikhtiram dengan mudir, nggak ikhtiram dengan para kiai, nggak ikhtiram dengan lembaganya, nggak ikhtiram dengan pendirinya. Itu terjadi. Bahkan ada yang mencaci maki agamanya, ada yang mencaci maki baginda Rasul, dan kita cuek. Ketika punya adab yang benar, maka kita akan tahu. Saya selalu mengingatkan dalam pengajian saya yang lain, adab kepada Rasul itu bagian daripada akidah. Tolong dipahami. Ya. Maka siapapun yang ngaku dirinya Nabi murtad. Kalau ada aliran yang malah membuat ada Nabi selain baginda Rasulullah, maka aliran itu keluar dari Islam. Karena sudah jelas Al-Quran mengatakan khatamul anbiya itu baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW, titik. Saking beratnya ujian Rasul untuk menutup Muhammad Rasulullah itu baginda Rasul Nabi terakhir, punya 3 anak laki-laki diambil Allah sebelum balik semua. Itu saking beratnya ujian Rasul. Sedangkan bagi orang Arab punya anak laki-laki itu adalah izzah, kemuliaan, prestise, wibawa. Makhluk paling dicintai Allah nggak dikasih itu. Halo? Ingat, Rasul itu makhluk paling dicintai Allah, apa maunya pasti dikasih. Ini nggak dikasih. Kecintaan terbaik seorang Arabiyun itu adalah anak laki-laki, nggak dikasih. Kasih cuma umur berapa tahun diambilin. Ujiannya berat banget. Hanya tujuannya agar baginda Rasul tidak punya nasab lagi untuk diakui sebagai Nabi. Seperti itu beratnya ujian baginda Rasul. Masih orang nggak ngerti, masih tidak paham umat ini. Maka siapapun, hatta Khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia bukan Nabi, tetap dia sebagai Khalifah, dan tidak boleh mencaci, menyelia atau mengejek kekasih Nabi yang lain. Jelas. Kalau ada aliran dengan Sayyidina Ali-nya berlebihan, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman itu dicaci maki. Berarti dia mencaci maki Rasulullah.
bukan lagi mengaji mazhab, ini kekasih Rasul. Abu Bakar itu sahabat paling dicintai Rasul melebihi dunia dan seisinya. Karena Rasul langsung mengatakan, aku mencintainya dan memuliakannya. Dan orang yang paling dicintai Rasulullah setelah Khadijah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mencaci maki Abu Bakar Siddiq berarti mencaci maki Rasul. Jadi berhati-hati dengan agama ini. Kalau dengar ceramah, tahu-tahu mencaci maki sahabat Rasul, nauzubillah, sama dengan mencaci maki Rasul. Karena dia sahabat kekasih Allah. Dan jangan sembarangan pula sahabat kekasih Allah ini pula sebelum dia berbuat dosa apapun, selama dia hidup, Rasulullah telah meninggal, hidupnya dijamin sudah masuk surga. Maka tidak boleh ada yang mencaci maki. 10 sahabat dijamin Rasul masuk surga. Yang menjaminnya kekasih Allah bagi Rasul. Maka tidak boleh ada yang mencaci makinya, menyanjungnya melebihi kecintaan kepada Rasul. Menjadikannya nabi sampai ada azannya Ali Rasulullah, nauzubillah min dzalik. Jadi titik tekan adab adalah memahami dasar-dasar agama yang utama. Itu adab. Jelas? Ya. Maka hari ini saya ingin membuka kurikulumnya. Kita lanjutkan lebih detail. Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasar utama adab. Pondasi dasar adab itu kepada Allah. Baru kenapa ada rukun iman yang 6? Maka setiap iman yang 6 ini ada adabnya. Adab kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada yang kedua setelah Allah kepada malaikat-malaikat Allah, adab kepada malaikat, iman kepada yang ketiga kitab dulu, kitab Allah. Adab nanti bagaimana adab kita dengan Quran. Makanya kalau kita pahami nanti ada adab, cara baca Quran yang baik, bagaimana menempatkan Quran, mendudukkan Quran, itu dijelaskan detail adab. Baru yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ini harus ada adabnya kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Nah ini pun kita nggak paham adabnya dengan hari akhir. Sampai dalam hadis itu yang paling beradab dengan hari akhir adalah selain manusia dan jin. Jadi makhluk yang tidak beradab dengan hari akhir itu manusia dan jin. Karena setiap hari Jumat datang, mulai terbit fajar jam 4-an, ketika waktu fajar sampai terbit matahari waktu duha, bukan waktu isya, waktu duha muncul, itu semua makhluk selain manusia dengan jin ketakutan akan datangnya kiamat. Saking mereka beradab. Kecuali jin dan manusia yang tidak sadar. Hari kiamat itu hari Jumat, dan mereka sangat beradab dengan itu. Menanti dengan zikir, dengan istighfar, dengan rasa cemas. Selain jin dan manusia. Itu hadis sahih menyatakan. Luar biasa diingatkan Rasul. Maka hari ini kita kupas satu dulu tentang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pondasi dasar dalam beragama, adab kepada Allah. Kalau sudah adab kepada Allahnya benar, maka nanti lambat laun kita akan punya adab di segala lini. Karena ingat, iman itu sab'a wa sab'una bid'ah. Iman itu 77 bagian. Akhiruhu al-haya'u minal iman. Paling asfala safilihnya, paling rendah yang ke-77-nya adalah malu sebagian daripada iman. Jadi paling rendah tuh malu. Maka antum harus ingat, berarti adab kita itu banyak banget. Nanti adab kepada suami, adab kepada orang tua, adab istri, adab suami kepada istri, adab suami kepada anak-anak. Lengkap dalam bisa membahasnya. Ketika ini kita majukan, maka hidup kita akan menikmati berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya bahas yang pertama. Adab kepada Allah yang pertama dan paling utama adalah tidak syirik kepada Allah dalam bentuk apapun. Tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ingat, pondasi dasarnya tidak boleh. Syirik itu adalah bukan cuma menduakan Allah. Ada tambatan di batin kita selain Allah, syirik. Kalau 2, 3, 4 mungkin kadang-kadang enggak, tapi ada yang nyangkut di hati kita selain Allah yang lebih kita cintai, maka dia syirik. Hati-hati. Maka tidak boleh mencintai suami melebihi Allah, mencintai istri melebihi Allah, mencintai anak melebihi Allah. Hati-hati.
manajemennya saya bilang gini, ketika cinta itu berlebihan selain Allah, maka Allah cemburu akan diambil oleh Allah. Ini tadi manajemen adabnya harus benar. Ya, contoh, antum senang banget punya motor. Wah, dielus sampai disayang banget. So, lagi azan asar saja tanggung, belum bersih banget, cuci. Saya pengen mengatakan nggak lama motor itu hilang. Karena cinta antum salah tempat. Pemilik motor hakikinya Allah cemburu. Maka untuk dilupakan. Maka ketika antum kehilangan satu barang, dapat musibah, nikmati, alhamdulillah, teguran. Jangan stres, alhamdulillah, minta ya Allah, aku ikhlas dengan ujian ini, aku minta ganti yang lebih baik. Itu ada. Daripada ketika antum banyak maksiat didiamkan Allah. Nauzubillah min. Jadi hati-hati nih, yang paling bahaya hidup ini, orang tukang maksiat, tukang makan uang haram, hidup bergelamur dengan berbagai macam maksiat, udah syirik, bejat, ada pokoknya semua maksiat dilakukan, tapi hidupnya mewah. Nikmat dunianya melebihi orang-orang yang soleh. Nikmat dunianya luar biasa hebat. Nggak pernah diuji, nggak punya masalah, hidupnya nyantai. Itu namanya yang paling parah, istidraj. Istidraj. Itulah ujian yang paling fatal dan paling bahaya. Berbuat maksiat seenak-enak kita tanpa pernah diuji. Allah diamkan dia dengan maksiatnya, baru nanti di ujung ajalnya sengsara. Itulah Fir'aun laknatullah. Itulah Qarun laknatullah. Itulah ahlul Yahudi yang sekarang Simon Peres yang nggak mati-mati sampai pelantungan. Itulah cara Allah. Ya, azab di ujung. Jadi ini aja ngancurin umat Islam, membantai umat Islam di Palestina, tapi nggak mati-mati. Cara Allah. Bisakah itu ke umat Islam? Oh, bisa banget. Sengaja Allah diamin, ditegur sekali nggak ingat, 2 kali nggak ingat, 3 kali nggak ingat. Biasanya Allah cuek, kita dibiarkan aja dengan segala maksiat. Karena dia tidak makin mendekat kepada Allah. Ya, maka babnya berhati-hati dengan bab syirik, hati-hati. Syirik itu dengan akidah tipis. Terkadang kita nggak sadar dibuat syirik. Apapun yang membuat hati kita tertambat selain Allah, syirik. Apapun. Maka jangan sampai ini enggak, lihat hari ini. Lihat hari ini, belum tentu kita mencintai suami kita, belum tentu kita hari ini mencintai anak-anak kita, belum tentu kita sehari ini mencintai istri kita. Kekasih kita terbaik hari ini HP. Hati-hati. Oh, ketinggalan HP balik lagi. Ketinggalan ini cuek aja, biarin. Nama kalau istri ketinggalan suami, biarin, dia mah bisa hidup kemana aja. Bahkan kalau ketinggalan anak, ya udah, dia mah suruh jalan kaki aja. Tapi kalau HP ketinggalan, wah, berdebar-debar. Wah, ini kalau tinggal HP bahaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Inilah itulah, hati-hati. Kalau HP sudah seperti itu, maka syirik ada. Maka saya membiasakan memanage HP ini. Kalau ke masjid tinggalin. Mau orang nelpon, bodoh amat tuh. Urusan saya dengan Allah ini, tidak mau diganggu. Terkadang sengaja seharian saya tinggalin di rumah sama sekali. Saya pengen agar jangan sampai hati ini tertambat kepada makhluk satu ini nih, jadi makhluk sekarang udah ini. Iya, iya. Ente nggak tiap waktu ngelus-ngelus gini nih. Nah ini tiap detik dia lus, dipegang-pegang, dibersihin, dilihat kanan kiri, nanti ambil tisu dibersihin. Sayangan sama ini daripada sama ini. Ini bener dilap-lap ya. Iya. Nah lihat tuh, dimasukin kantong ini kan masuk kantong. Siapa yang dimasukin kantong? Sayang banget ini, setia banget kemana datingin. Kamar mandi pun dibawa, nonton macam-macam. Mana anda bini mau gak ikut kamar mandi? Kagak mau. Ini setia banget ini. Hati-hati, bisa jadi iblis baru nih. Hati-hati, hati-hati. Saya bilang tadi, hati-hati, syirik itu sangat tipis dengan kecintaan kepada Allah. Hati-hati. Segala sesuatu yang menambatkan hati kita selain Allah syirik. Jangan menerjemahkan syirik itu menduakan Allah. Kalau menduakan sudah global. Oh mungkin ada Tuhan lain, ada apa. Itu secara umum. Tapi
Kalau sampai hati kita punya tambatan lain, nauzubillah min dzalik. Maka ingat sini. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Fussilat ayat 37. Catat, diingat. Ini rujukan sandaran akidah bagi seorang muslim untuk babul syirik. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah wa'budu wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Maka sujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kau merasa sebagai hamba Allah, iyyahu ta'budun. Padahal kamu tahu matahari dan bulan itu sujud kepada Allah. Wala tusyriku billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ayat lain. Wala tusyriku billah, jangan sampai kamu syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu perbuatan zalim yang paling dahsyat. La zulmun 'adzim, tidak ada yang lebih zalim lagi dari syirik. Perbuatan paling parah dalam hidup seorang muslim adalah syirik. Dan syirik tidak akan pernah mencicip surga Allah. Nauzubillah min dzalik. Kekal dia di neraka jahanam bersama kafirun. Hati-hati. Jadi kalau muslim syirik nggak akan pernah mencicip surga Allah. Dan tidak ada taubat bagi orang syirik ketika di ujung-ujung hidupnya. Ya. Lihat nanti di ayat lain. Innallaha yaghfiru dzunub. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa apapun illa syirik. Kecuali syirik. Dan aku menyebutkan sesungguhnya Allah ampuni dosa sebesar apapun selain syirik. Diampuni semuanya, tapi syirik tidak diampuni Allah. Karena teman setia syirik ini adalah kafiru. Dan tidak akan pernah mencicip jannah Allah selamanya. Tolong diingat saudaraku sekalian, kita ini di sini cuman jadi kontraktor. Dunia ini kontraktor doang, nggak lama. Ada kontraknya yang baru lahir mati, yang baru setahun meninggal, yang baru 3 tahun dead, gitu. Yang baru 5 tahun koid, gitu. Yang baru 10 tahun innalillahi, 20 tahun, 30 tahun, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70, paling tua paling 100 tahun. Antum tahu umur biologis kita hari ini yang hidup ada paling 120 tahun yang hidup hari ini. Itu pun udah gak enak, gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Bahkan banyak yang udah pikun gitu. Nauzubillah min dzalik. Maka saya tadi tolong jangan doanya minta umur panjang, minta umur berkah. Gak penting umur sampai 100 tahun tapi gak ibadah lagi, ngapain? Minta umurnya yang berkah aja. Kalau dikasih umur 50 tahun langsung masuk surga gak apa-apa dah. Ikhlas ridho gitu. Ngapain tak lama-lama hidup tapi banyak dosa gitu. Jelas? Jadi gak penting umur panjang, yang penting umur yang berkah. Allah ridho gitu. Karena yang harus antum pahamin, saudaraku sekalian, umur biologis kita 100 tahun itu tidak lebih hebat daripada umur kubur kita. Hari ini Kanjeng Nabi baginda Rasulullah umur kuburnya sudah 1400 tahun lebih. Jadi tolong dibayangin, kita ini nanam dunia ini cuma 60 tahunan, hasilnya akan dipanen, pertama panennya dikubur. Yang gak jelas kiamat kapan, nunggu semua. Baginda Rasul enak, udah pasti surga gitu. Nyantai aja sekarang kita mau surga. Lah kita bau surga aja belum ada, tambah lagi tambahnya gitu. Jelas? Jelas? Jadi tolong berpikirnya hati-hati ya. Dosa terbesar dalam hidup ini adalah syirik dan tidak diampuni Allah. Taubat nasuha di ujung sakaratul maut bagi yang syirik gak terima Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan memberi ampunan kepada orang yang berbuat syirik, dan Allah akan memberi ampunan kepada perbuatan dosa apapun selain syirik.
syirik. Lihat luar biasa bahayanya syirik. Ini ada pertama nih, jangan pernah syirik kepada Allah karena ancamannya nauzubillah min dzalik luar biasa. Ini adab yang harus dipegang duluan. Sebelum kita bicara yang lain, jangan pernah syirik kepada Allah. Karena luar biasa. Antum taubat sudah sakaratul maut di ujung leher. Kayak Fir'aun gak diterima. Ingat Fir'aun itu ketika di tengah lautan, aku mengakui Tuhannya Musa. Nggak ada arti, nggak diterima. Syirah sudah mengatakan yang ngomongkan itu Allah dalam Al-Quran. Taubatnya Fir'aun setelah ngap-ngap mau tenggelam nggak diterima. Jadi berhati-hati, Allah tidak akan ngampunin dosa syirik. Ya, kata Allah. Gimana? Ketika kan sakaratul maut. Ustaz, kalau hari ini saya syirik, diampuni? Oh, diampuni pasti. Antum mau ini, Ustaz, saya sangat cinta banget dengan Nabi Muhammad, diampuni. Tapi jangan habis itu HP-nya cintain berlebihan lagi. Obat sampel itu namanya. Manage hati antum dengan HP, jangan sampai ini menjadi kecanduan berlebihan. Ya, sering-sering tinggalin agar kita tidak mempunyai beban syirik dalam alat apapun. Contoh lain, ini siro terjadi. Saya punya jamaah pengajian, punya anak 5, laki-laki 1, 4 wanita. Sayang dengan yang laki-laki ini berlebihan banget. Akhirnya hidupnya cuma 1,5 tahun diambil Allah. Karena apa? Ini bukan bab syirik aja, udah bab zolim pula. Yang lainnya dicuekin, yang satu sayang berlebihan. Karena hati sayangnya ini sudah bakal berbuat syirik, tambah lagi di muslim, Allah tegur. Masih bersyukur saya bilang tegur. Tapi Ustaz, tak kuat banget. Alhamdulillah ini gak kuat, masih diingetin Allah daripada ini didiemin. Diambil oleh Allah, jauh. Maka hati-hati, segala sesuatu yang lebih kita cintai selain Allah akan dapat ujiannya lebih berat. Hati-hati. Jangan mencintai istri berlebihan. Sayang banget dengan ente, diambil besok istri. Ini saya mencintai Abi melebihi segalanya. Gak lama lagi besok langsung kelap. Aku mencintaimu Bi karena Allah. Nah, aku mencintai kalian karena Allah. Semoga kita bisa berkumpul di jannahnya. Cinta kita jangan sampai melupakan Allah. Tetap kita bertasbih kepada Allah. Itu hakikat cinta yang diajar. Maka bab yang pertama yang harus kita pahami hari ini, hati-hati dengan jebakan ranjau syirik. Itu sangat menipu dan itu kerja syaitan. Jebakan terhebat syaitan itu pengen banyak teman masuk ke neraka. Caranya kalau cuma berbuat maksiat aja, oh enggak ridho saya. Lihat nanti cara syaitan, kalau orang sudah berbuat maksiat satu, ditambahin yang lain. Habis minum khamar disuruh berzina, habis suruh berzina suruh bunuh, habis suruh bunuh itu suruh syirik. Udah, jadi orang itu nggak pernah dibuat oleh syaitan itu berbuat maksiat itu puas dengan satu enggak. Bertambah dan terus bertambah dan bertambah makin parah. Itu kerja syaitan. Maka kalau awalnya kita sudah punya titik syirik, sadar, cepat taubat. Perbaharui terus taubat tiap hari. Kenapa kita harus Rasul saja, Kanjeng Nabi istighfar seharinya sampai 100. paling sedikit 100. kata Bunda Aisyah Ummul Mukminin mengatakan kanat Rasulullah yastaghfiruna ila Allah fi yaumin 'alal aqal 70 marrah. Adalah Kanjeng Nabi baginda Rasulullah SAW sehari paling sedikit beristighfarnya 70 kali, paling sedikit. Itu yang sudah maksum, yang sudah pasti masuk surga. Lah kita baru surga aja belum ada, jangan sombong gitu. Maka saya bilang kalau bisa istighfar kita sehari itu bukan 100.000 minimal. Astagfirullah. Saya kalau 1000 itu paling lama setengah jam. Kecuali kalau ente mau yang panjang bisa seharian, nggak bisa ribunya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oh sampai malam nggak selesai. Nggak akan sampai 1000. Tambah lagi hatinya istighfar. Astagfirullah. Allahumma
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau baca itu 1000 kagak ada kerja lain. Silakan istighfar, mulai itu pagi 3 kali, sore 3 kali. Yang penting setiap hari tajdidul istighfar, tajdidul taubat. Karena kita tidak tahu di mana kita berbuat syirik. Makanya lihat doa habis sholat yang banyak, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingat ujungnya yang harus dipahami dan disadari zikir itu wa atubu ilaih. Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Lihat, kita udah berapa kali taubat nih, zikir dari istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini majelis ini wajah dinaungin malaikat. Asma Allah berkumandang di sini. Semoga hati kita tentram, yang tidur hatinya nikmat, bangun tidurnya segar. Saya nggak tahu mana yang tidur, mana yang melek. Semua kan. Deh, ini yang diingetin, hati-hati kamuflase syirik. Hati-hati. Bisa di sini itu bisa kamuflase kayak denger sambil nawatokna sambil nunduk-nunduk tahu tidur. Kepalanya nganggut-nganggut, ya, nganggut-nganggut, gua kagak tahu. Jelas? Saya nggak nyindir, cuma nyindir aja. Yang kedua setelah syirik, ingat kan ini baru bab pembuka saja ya. Kalau kajian syirik mau kita detailkan banget, satu bab khusus akan dikupas tuntas. Ayat-ayatnya luar biasa banyak dalam Al-Quran. Silakan kalian cari dalam Al-Quran semua ayat tentang bab syirik. Kupas hadis karena panjang banget kajian syirik dalam Al-Quran. Nggak tuntas dalam satu ayat. Bahkan ada puluhan sampai ratusan ayat yang membicarakan tentang segala bentuk amalan syirik. Lihat nanti di surat At-Taubah ayat 18. Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinan tardawnaha ahabba ilaikum minallah war rasul wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Ini ayat syirik yang paling bahaya. Apabila orang tua kamu, wa abna'ukum anak-anak kamu, wa ashiratukum keluarga besar kamu, wa amwalun iqtaraftumuha harta yang kamu usahakan dengan susah payah, wa tijaratan takhshawna kasadaha dan perdagangan yang kamu seriusin sampai totalitas, wa masakinan tardawnaha. Masakin ini adalah perhiasan istimewa, rumah-rumah, perhiasan yang kamu sangat ridho kepadanya, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Tunggulah sampai datang azab Allah. Diancam di surat At-Taubah ayat 18. Didetilkan pula A, B, C, D, orang tua, anak, istri, keluarga, saudara, lebih kamu cintai harta, perdagangan, perhiasan yang lebih kamu cintai dari Allah. Tunggulah azab akan turun. Ini bab syirik yang diingatkan Allah. Maka mengingatkan tadi, mengkaji bab syirik Al-Quran itu membahasnya sampai lengkap banget. Yang penting segera bertaubat dari segala bentuk kesyirikan. Apapun yang membuat kita menjauh kepada Allah maka syirik. Nauzubillah min dzalik. Baik, ini bab pertama. Kita masuk yang kedua. Ini banyak banget nih. Ada 18 macam adab kepada Allah. Kalau kita bisa lakukan, masya Allah, menjadilah hamba pilihan. Amin. Ya, karena selama ini memang kita nggak belajar adabnya, langsung aja syirik. Itu syirik itu bab pertama dari adab kepada Allah. Sebenarnya selama ini kita ngaji itu udah benar, cuma tidak tahu posisinya masuknya kurikulum mana. Pak, sedangkan setiap ilmu yang diajarkan Allah kepada Rasul itu punya babnya, punya kurikulumnya, punya sanadnya, punya sistemnya. Maka menjadi baginda Rasul makhluk terbaik itu karena kurikulum adabnya luar biasa. Makhluk paling beradab di muka bumi
baginda Rasulullah, langsung dididik oleh Allah. Dan Rasul itu saking beradabnya dengan Allah nggak pernah minta. Saking malunya dengan Allah, luar biasa. Makanya dikatakan makhluk paling beradab. Kalau kita panjang minta daripada bersyukurnya. Rasul nggak pernah minta. Sampai malaikat nantangin, apa yang kau minta dari Allah? Aku akan permintaanku kutangguhkan nanti di akhirat. Untuk umatku lagi dia minta. Luar biasa. Tapi ujian terberat diterima oleh Rasul. Dan dia ikhlas terima. Maka yang kedua kajiannya mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka dalam surat wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Insyaallah ujungnya ikhlas itulah menegakkan agama. Nanti di ayat di surat Al-Isra Iblis menceritakan satu-satunya makhluk yang tidak bisa dijebak dan digoda oleh syaitan adalah ya ikhlas. Rangkuman setelah syaitan dikeluarkan dari surga, oke ya Allah, aku dikeluarkan dari surga, beri izin aku untuk menjebak, menggoda, mengajak manusia menjadi orang tukang maksiat segalanya. Maka kata iblis, cuma satu yang tidak bisa digoda olehku ya illal mukhlisun, kata syaitan. Jadi rahasia kunci tidak pengen jadi prajurit syaitan, ikhlaskan semua amal kita karena Allah. Kenapa kita banyak dosa? Belum ikhlas. Bapak Ibu, kalau antum ikhlas, dapatnya bukan cuma dunia, akhirat pun akan datang. Ini kerja cuma mikirin, ya gaji gue cuma sekian, udah capek banget, ya gue dipercetakan kerjanya nyetak boilernya mahal banget, digaji cuma 1 juta 2 juta, ini nggak adil ya. Makin ente berkeluh kesah, makin sengsara hidup ente. Nanti semuanya akan kurang. Tapi ketika ini diterima dengan ikhlas, alhamdulillah ya Allah, aku digaji 1 juta, aku ikhlas menerimanya, nanti datang dari mana-mana. Terkadang 1 juta itu cukup untuk hidup yang luar biasa istimewa. Karena itu ikhlas. Tapi orang yang gaji ratusan juta nggak cukup apa nggak ada ikhlasnya, anaknya dikasih sakit 1 miliar. Ya. Intinya bab cukup itu karena ikhlas. Ya. Sekaya apapun orang tadi, kurang sakit, kantongnya sakit, nggak ada yang sakit kantongnya. Itu cuma masalah mindset otak aja gitu. Hati-hati kalau ngomongin sakit kantongnya, tiap hari sakit kantongnya, makanya kekurangan terus karena kan doanya salah. Alhamdulillah kantong anak selalu penuh dengan nikmat Allah. Ini isi Allah. Awas besok ngomong sakit kantong anaknya, nggak punya adab dari Allah. Ikhlasin semuanya, udah jangan dipikirin dunia dulu semuanya. Nggak gampang loh. Ceramah ikhlas nggak mau dibayar nggak gampang, nikmatin. Iya, saya proses sampai banyak ketika dikasih. Ini bukan di sini doang. Kemarin khutbah Jumat di masjid di dekat antum situ, Buaran. Pas dekat apa tuh? Unpad. Khutbah Jumat, masjidnya lagi dibangun. Pas saya dekat tuh amplopnya isi gede banget, masjid lagi bangun. Balikin. Nata hati itu dengan Allah, jangan dengan dunia. Dikasih orang gaji berapapun nikmati. Alhamdulillah. Sambil ya Allah, aku digaji cuma sekian, cukupkan ya Allah dengan nikmat ini, alhamdulillah. Kenapa? Belum tentu dengan uang segalanya akan cukup. Tapi dengan bersyukur yang enggak kita pikir pun bersyukur. Kenapa? Nikmat uang itu sesaat. Nikmat lain yang Allah berikan, kita sehat, nggak kekurangan segala sesuatu. Terkadang uang 1 juta itu ngapa bisa cukup dan berlimpah? Karena ternyata Allah cuma ngasih kita 1 juta itu cuma untuk makan aja. Orang lain punya gaji ratusan juta nggak cukup karena bebannya makin banyak. Iya, karena sambotnya makin tinggi, masuk iblis. Nggak ada ikhlasnya. Akhirnya apa? Kok
kurang mulu? Ya itu tadi, karena dia hamba syaitan. Wa ma umiru, kata Allah, tidak aku perintahkan kamu kecuali illa liya'budullah, menghamba kepada Allah. Apa syarat menghambanya? Mukhlishina lahud din, dengan ikhlas dalam beragama ini. Lupakan yang lain. Ya, mau digaji sekian, udah capek-capek ngajar, belum lagi ngajar pramuka teriak-teriak. Udah gitu, belum lagi gua kagak ngeliat ada batu kesandung lagi. Wah, terus ngoceh. Besoknya bukan lagi kesandung batu, jidar lo bego. Segede telur, nanti kalau telur punya telur angsa gitu. Mau kayak gitu? Ada aja nanti ujiannya yang bakal kesal. Lihat aja nanti. Antum lihatin aja. Pahami omongan anak ini, dia amalin. Coba muhasabah. Selama ini saya berdoa terus nggak pernah cukup. Tapi kalau ente nikmati, apa aja yang nggak ente bikin, ada aja datang dari Allah jauh. Jangan pernah semuanya dengan logika kita. Banyak hal yang nggak masuk akal diterima oleh orang-orang yang luar biasa ikhlasnya kepada Allah. Banyak hal siro yang luar biasa. Ada orang yang hidupnya zuhud banget, ya, nggak pernah minta-minta, dia miskin, dia cuma ngadu dengan Allah, tahu-tahu berangkat haji. Karena dia ikhlas banget dengan Allah. Hanya doa, ya Allah, kalau masih ada hamba ini diizinkan untuk pergi ke Mekah, berangkat. Rumah reot, segala nggak masuk akal. Ada cewek. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, tapi nggak ada penyakit sama sekali. Itu nikmat yang lebih luar biasa daripada harta banyak, penyakitnya melimpah ruah. Nauzubillah, kayak penyakit ngapain? Iya ada kan yang komplikasi. Sudah jantung, darah tinggi, penyempitan klep, ini klep motor. Jantung. Ginjal. Sudah itu ginjal, bengek pula. Ngapain lagi hidup kayak penyakit? Apa nikmatnya ada? Tapi harta miliaran enak nggak ada itu. Halo? Jelas? Intinya kalau antum sadar ada pertama itu kunci pengen hidup ini nikmat, ikhlasin semuanya. Apapun cuma kuncinya ikhlas. Hidup ini kalau nggak ikhlas nggak ada nikmatnya. Saya dulu ngomongin, parah bener sakitnya. Anak saya sampai bingung. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan ujian, dinikmati sampai saya hidup sampai alhamdulillah. Anak saya yang bungsu sampai bingung, kok alhamdulillah sakit Aida nih. Sambil ngomong gitu, sambil nangis dia. Abi alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, tiap hari alhamdulillah. Iya nak, nikmatin aja, makanya nggak terasa sakit lagi. Apa aja nikmatin aja, alhamdulillah diberikan istri satu, nanti ditambah. Dari tambah jangan. Dan ada ini alhamdulillah diberi suami satu tambah, kagak bakal. Jadi jangan mikir, Ustaz, berarti kalau saya cewek bersyukur alhamdulillah ya Allah saya diberikan suami satu ditambah kagak bakal. Kalau ditambah haram masalahnya. Nggak mungkin bertentangan syariat ada ending, nggak dijawab. Doa yang bertentangan syariat kagak akan dijawab oleh Allah. Ada yang syukurin istri satu. Ya Allah, saya sudah bosan dengan suami ini, pengen cerai, kagak bakal dikasih. Yang ngasih iblis itu. Doa yang jelek gak akan diijabah oleh Allah. Yang mengijabahnya makhluk itu syaitan. Jelas? Tapi kalau laki-laki, syukur ya alhamdulillah ya Allah, saya punya istri satu, solihah, taat, walaupun dalam hati masih gondok, dan pokoknya doanya taat itu. Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan anak satu, anaknya soleh, ceria, sebutin aja baik-baik. Nanti ditambah jadi dua. Lain syakartum, Al-Quran yang ngomong itu, bukan inti. Apa nih perkataan paling mukjizat di muka bumi itu? Quran yang bicara lain syakartum la'azidannakum. Syukurin aja semua, pasti tahu. Maka bakti saya selalu bilang kalau ada yang nanya ke saya, Ustaz, bagusnya berdoa apa bersyukur? Berdoa itu yang utama syukur dulu. Kalau bisa dalam doa itu syukurnya 90%. Doanya cukup 10%.
10% pasti dijawab. Jangan doanya 90%, syukurnya 90. Kebalik ente. Ilmunya nggak nyampe dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu disuruh la in syakartum la azidannakum. Kalau ente bersyukur pasti ditambah. Tapi ud'uni astajib lakum, mintalah kamu baru aku jawab. Maka ketika berdoa, doanya syukur semua. Baru nanti tambahnya Allah kasih. Jelas? Maka ketika berdoa, ikhlaskan semuanya, kembalikan kepada Allah. Bekerja ikhlaskan karena Allah. Dapat ibu tim di sini banyak yang bangor segala, nikmati alhamdulillah ya Allah, ikhlasin aja karena Allah. Ada karyawannya nggak masuk sebulan, alhamdulillah ya Allah, saya ikhlas, dia semua nggak masuk. Besok datang deh mesti. Ya Allah, sudah seminggu nggak masuk, gue pengen berhentinya, tak mana kau dia besok. Alhamdulillah. Ilmu Rasul itu ilmu yang nggak masuk akal semuanya. Coba antum lihat, banyak cerita-cerita yang luar biasa diludahin orang di Mekah, disenyumin. Akhirnya orang itu masuk Islam. Coba ini nih, gua ambil batu lu, ya. Gua kedor rumah lu. Bapak lu siapa? Bapak gua lebih preman dari bapak lu. Mama sewot gitu. Otak Rasul tuh nggak masuk akal manusia. Nabi tidak masuk akal lagi, lihat. Ketika awal-awal dakwah Syria yang tertutup. Lihat, saking ikhlasnya Rasul itu, manajemen ikhlasnya. Pokoknya ini kalau saya mengatakan wallahi, perkataan saya tolong diingat selama hidup antum. Makhluk yang melebihi malaikat hidupnya itu Rasulullah. Hatinya lebih bersih dari malaikat. Ikhlasnya ngalahin malaikat. Lihat, ketika awal dakwahnya tertutup, sahabat itu diintimidasi, ditribulasi, dihina, disiksa melebihi kadar manusianya. Isbir ala Yasir wa ahlihi innahu min ahlil jannah. Beri kabar kepada Yasir, bersabarlah kepadanya karena Allah memberikan surga. Nggak boleh melawan. Ingat, keluarga Yasir itu adalah keluarga syahid dalam Islam yang pertama, disayat-sayat, dijemur, dipanggang, ditusuk kemaluan Sumayyah, dari kemaluannya sampai tembus ke perutnya. Ada nggak dilawan? Enggak, karena belum waktunya, kata Rasul. Siapa sesabar itu? Anak bangsawan Mekah, kakeknya tokoh Quraisy, paman-pamannya panglima perang, siapa nggak kenal dengan Hamzah gitu. Tapi nggak ada dilawan karena kesabarannya yang luar biasa. Maka Rasul ketika belum punya kekuatan nggak ngelawan sama sekali. Diusir pun pergi dia di kampungnya, saking luar biasa. Ada nggak ketika diusir oleh kampungnya disuruh lawan? Enggak, pergi dia lari, ngamankan diri, bahkan sembunyi-sembunyi. Tapi nanti ketika sudah punya kekuatan, perintah Allah suruh perang, hadapi sampai ditaklukkannya kampungnya. Fatul? Maka tahun keberapa? Tahun ke-7 dari kenabian di Madinah. Tahun ke-7 dari Nabi tinggal di Madinah. Kenabian Rasulullah 13 tahun dulu di Mekah. 7 tambah 13 berapa? 20 tahun. 20 tahun waktunya dari penyiksaan umat Islam yang panjang. Baru ditaklukkan Mekah. Ada gak sesabar itu makhluk? Hah? Diusir dari kampungnya, pengikutnya dibunuh, hidupnya sengsara, kemudian mau hijrah aja harus sembunyi-sembunyi, bahkan setiap persembunyiannya harus kamu pelasekan karena harus ketemu Muhammad, dibunuh. Siapa bunuh Muhammad artinya terbesar. Antum sampai nggak tinggal di kampung sendiri, diusir gitu. Hah? Maka Nabi bilang ini malaikat yang hidup di muka bumi baginda Rasulullah SAW. Kesabaran yang ada duanya. Itulah ikhlas. Ilmu ikhlas belajarnya dengan makhluk paling ikhlas di muka bumi, kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bilang tadi, mari menata hati kita untuk ikhlas. Dikit-dikit terima semua ujian dengan ikhlas. Langsung ikrab, alhamdulillah ya Allah, aku dapat ujian ini, aku terima dengan ikhlas. Dikasih gaji, alhamdulillah ya Allah,
gajiku ini kalau dalam kadar manusia nggak mencukupi, tapi Engkau yang bisa mencukupi. Terima ya Allah dengan ikhlas. Hindarkan dari syaitan yang rajim. Nah, besok dibisikin lagi, ikhlas lagi. Besok dikerjain syaitan lagi, ikhlas lagi. Terus tata hati kita dengan ikhlas. Pada saatnya antum akan menikmati hidup itu min haitsu la yahtasib. Nanti akan ada yang nggak pernah duga-duga datang. Saya punya cerita bulan September Oktober mengumrohkan marbot masjid 30 tahun masjid. Rumah nggak punya, ngontrak, anak 4, hidup asal jadi, sampai nggak percaya orang gimana. Tapi amal istimewanya jadi marbot di masjid 30 tahun. Ada aja yang datang dikasih orang bisa umroh. Bahkan ketika saya ngomong, Pak Ustaz, kok orang kayak gitu? Lah emang ya, saya nggak tahu yang gerakin Allah apa. Ada lagi marbot masjid yang subhanallah cerita saya. Alhamdulillah saat saya marbot masjid itu 50 tahun. Masya Allah, umur bapak sekarang berapa? 70. Jadi umur 20 tahun saya di masjid. Hasilnya 3 anak saya habis Quran 30 juz. Bahkan sekarang mereka ngajar di pesantren semua. Anak-anak wanita saya 2 alhamdulillah suaminya habis 30 juz. Aku bilang, ini orang ikhlas yang harus saya belajar nih. Berapa sih gaji marbot deh? Tapi dia ikhlas, hasilnya Allah kasih ghanimah lain. Dan alhamdulillah saya sudah berangkat haji oleh anak-anak saya. Jadi belum tentu yang kita keluhkan setiap hari saat kita hidup Allah berikan, tapi ketika kita ikhlas terimanya lewat cara lain Allah berikan balasannya. Itulah ikhlas, nggak masuk akal ikhlas. Jelas? Ada orang yang masih hidup sampai hari ini, tinggal di sekitar sini masjid. Saya bercerita itu sampai saya pahami, masya Allah. Saya langsung belajar, ini ilmu ikhlas tingkat tinggi. Paling gaji marbot 1 juta paling tinggi. Ngidupin anak 5. Masuk akal nggak sampai jadi habis 30 juz? Bayar pesantren berapa juga? Ada nggak pesantren yang murah sekarang? Dan bisa dibayar. Itu kadang-kadang ada aja yang ngasih tip, ada aja yang ngasih macam-macam. Dan dia nggak pernah minta, nggak pernah ada gitu. Tapi bisa hidupin keluarga. Cara Allah mengasih berkah. Rumusnya matematis kita boleh. Mengapa tawaf itu berkeliling buat lingkaran 0? Tunjukkan. Mengapa sa'i itu berkeliling buat lingkaran 0 7 putaran? Tapi nggak bolak-balik. Ke sana 1, ke sini 2, ke sana 3, 4, 5, 6, 7. Itu sa'i. 7 putaran seperti itu. Tapi kalau tawaf 7 putaran asli. 0 ke 0. Sekarang kita buka ilmu matematik. Siapa guru matematik sini? Jom. Pak Satrio. Nah, Pak Satrio. 1 bagi 10 berapa ya? 1/10. 1/10. 1 bagi 1? 1 bagi 1. Berapa ya? Itu 0 ya. 1. Besok saya ganti. Nggak boleh jadi guru matematik. Ganti besok. Baru ujian dikit ini. 1 bagi 1000 1/1000. 1 bagi 100 1/100. 1 bagi 10 1/10. 1 bagi 1 1. Antum lihat, ente punya niat 10 macam. 1 bagi 10, 1 dicincang jadi 10. Ente punya niat 1000, 1 dicincang jadi 1000. Makin kecil. Ente punya niat 1 juta, 1 dicincang bagi 1 juta. Nggak arti. Makin kecil makin kecil. Tapi ente punya niat 1 dibagi 1 hasilnya cuma 1. Nggak masuk apa-apa, nggak dapat apa-apa. Tapi ketika antum 1 bagi 0 berapa? Nggak terhingga. Tuh, baru guru matematika. Lulus, bisa ngajar lagi. Asli. Kalau itunya benar, baru benar. Itu nilai ikhlas itu jawabannya. 1 bagi 0 itu tak terhingga nilai. Matematik aja sampai nggak nemukan jawabannya. Luar biasa ilmu ikhlas itu. Halo? Paham nggak? Mau nggak ngamalinnya? 1
antum nggak ada niat kecuali nol, hanya zero milik Allah, hasilnya nggak masuk akal. Itulah yang namanya min haitsu asbabnya. Ilmu matematika aja nggak nemu jawabannya, sampai jawabannya tak terhingga. Ini tadi saya punya niat, Ustaz, saya mau nikah dengan ikhwan ini karena soleh banget. Cuma dapat soleh doang, silakan satu. Bukan karena Allah, soleh banget. Saya mau nikah dengan akhwat ini, Ustaz, karena dia habis Quran. Ambil Qurannya, kata Allah. Cuma dapat Quran doang gitu. Nggak dapat yang lain. Saya niat banget, Ustaz, hidup ini cuma satu niatnya, pengen bisa pergi haji. Udah pergi haji, ini mati di situ. Kayak gitu aja. Tapi niatkan semua hidup kita dari awal bangun sampai tidur lagi ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budun. Ibadah kita semua karena ikhlas karena Allah. Sampai nanti kan ada ayat lain, Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di ayat ini jelasin wa ma umiru, setelah ibadah tadi di ayat lain, di sini wa ma umiru illa liya'budullah. Semua ibadah kita itu untuk Allah. Caranya ikhlas. Mukhlisina lahuddin, hunafa wa yuqimunas shalah. Orang yang ikhlas itu hunafa, berdiri dengan kesadarannya. Wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Wa yutuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Artinya orang ikhlas itu kaya raya, nggak mungkin miskin. Berarti kalau kita masih miskin, belum punya ilmu ikhlas. Belum punya ilmu tak terhingganya tuh Pak ini. Pak, udah berapa banyak mobilnya? Pak siapa namanya? Tak terhingga. Iya, benar, tak terhingga. Naik apapun gratis. Mana-mana. Semuanya kalau antum ikhlas kepada Allah, banyak hal yang gak masuk akal akan diberikan Allah. Itulah ilmu tak terhingga. Kenapa tawaf sampai 7 kali 0, 0, 0? Karena sudah ikhlas. Bayangin, kerja paling lelah itu tawaf. Ibadah paling capek itu umroh dan haji. Kalau sholat enak di luar kan tegak-tegak. Tapi ibadah dari rukun Islam yang 5 paling melelahkan itu haji. Yang kadang-kadang nggak punya uang nggak bisa berangkat. Finansial dibutuhkan, tenaga dibutuhkan, kesehatan dibutuhkan. Bisa nggak pergi haji dalam keadaan sakit? Nggak bisa. Masuk rumah sakit sana. Dia butuh totalitas semua ibadah. Nah, ternyata tawafnya pun kadang-kadang nggak dapat yang dekat, makin melingkar ke atas. Karena mau makin besar lagi nol. Makin besar nolnya, hasilnya makin besar pula. Itulah ikhlas. Ya. 21. Dalam satu ya. Jadi ini yang harus kita pahami mendalam. Kalau kita punya adab ini benar, kita jalani terus biasa dikit-dikit, emang nggak bisa langsung muncul tiba-tiba. Tiada mata, tak hilang cahaya.